Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nafisa dari kelas 4A mata kuliah Kecerdasan Buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi di Indonesia menggunakan metode klasifikasi dan regresi linear. Presentasi ini merupakan hasil dari pengolahan data real dan perbandingan dengan dua jurnal referensi, yaitu karya Musliha pada tahun 2023 dan Johan pada tahun 2025. Saya akan membahas mulai dari latar belakang, metodologi, hasil analisis, hingga kesimpulan dan saran. Langsung saja kita mulai ke slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, inflasi adalah salah satu indikator makroekonomi yang paling krusial. Mengapa? Karena inflasi menyangkut daya beli masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang dan jasa melonjak. Masyarakat menjadi sulit memenuhi kebutuhan pokok. Di sisi lain, jika inflasi terlalu rendah atau bahkan negatif, itu bisa menandakan lemahnya permintaan dan ancaman resesi. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter selalu berupaya menjaga stabilitas harga. Dua instrumen utama yang sering digunakan adalah suku bunga dan nilai tukar. Suku bunga digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan permintaan agregat, atau yang kita kenal sebagai demand pull inflation. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mempengaruhi harga barang-barang impor. Ketika rupiah melemah, harga barang impor menjadi lebih mahal, dan ini mendorong inflasi melalui jalur biaya atau cost push inflation. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh kedua faktor ini? Apakah pengaruhnya sesuai dengan teori konvensional atau ada keunikan tersendiri di Indonesia? Inilah yang akan kita jawab melalui presentasi ini. Sebelum kita masuk ke analisis kita, penting untuk melihat apa yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Pada slide ini, saya merangkum dua jurnal utama yang menjadi rujukan kita. Pertama, penelitian oleh Musliha pada tahun 2023. Beliau meneliti periode 2000 hingga 2022 dan menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi dengan koefisien 0,78. Sementara nilai tukar tidak signifikan. R kuadrat atau koefisien determinasinya mencapai 57%. Kedua, penelitian oleh Johan dan rekan-rekannya pada tahun 2025 dengan periode 2009 hingga 2024. Hasilnya sangat konsisten. Suku bunga positif signifikan dengan koefisien 1235. Nilai tukar tidak signifikan dan R kuadrat sekitar 45,75%. Dari kedua penelitian ini terlihat pola yang jelas. Di Indonesia, kenaikan suku bunga justru mendorong inflasi, bukan menurunkannya. Hal ini bertentangan dengan teori konvensional dan menunjukkan bahwa jalur cost push lebih dominan. Lalu, apa tujuan kita kali ini? Ada 5 poin utama. Yang pertama, menganalisis pengaruh nilai tukar. Kedua, menganalisis pengaruh suku bunga. Ketiga, mengukur kontribusi simultan melalui R kuadrat. Keempat, membandingkan performa metode klasifikasi versus regresi linear. Dan yang terakhir adalah membandingkan hasil kita dengan jurnal-jurnal tersebut untuk melihat konsistensi empiris. Selanjutnya, kita masuk ke data dan metodologi yang saya gunakan. Untuk data, saya menggunakan 3 sumber utama. Pertama, data inflasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS periode 2000 hingga 2026. Kedua, data suku bunga dari Bank Indonesia, di mana untuk periode 2000 hingga 2015 saya menggunakan data SBI atau BI Rate. Untuk periode 2016 hingga 2026 saya menggunakan BI 7 Days RR. Ketiga, data nilai tukar atau kurs JIDOR dari Bank Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu inflasi dalam persen dan dua variabel independen yaitu suku bunga dalam persen serta nilai tukar dalam rupiah per USD. Untuk metode analisis, saya menggunakan dua pendekatan. Pertama, klasifikasi dengan algoritma KNN, SVM, Decision Tree, dan Random Forest. Saya melakukan hyperparameter tuning dengan grid search
CV untuk mendapatkan model terbaik. Kedua, regresi linear dengan metode OLS untuk melihat besaran pengaruh masing-masing variabel. Setelah data diolah dan digabungkan dengan metode outer join, kita mendapatkan data tahunan dari 2013 hingga 2016. Total 14 tahun. Mengapa hanya 14 tahun? Ini karena data kurs GISDOR yang tersedia secara lengkap baru dimulai pada tahun 2013. Meskipun data inflasi dan suku bunga historis sudah ada sejak 2000, untuk menjaga konsistensi waktu antar variabel, kita menggunakan periode 2013 sampai 2026. Mari kita lihat statistik deskriptifnya. Rata-rata inflasi selama periode ini adalah 3,78% dengan standar deviasi 1,75%. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,97% yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah. Nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,56% yang mencerminkan lemahnya permintaan di masa pandemi. Untuk suku bunga rata-ratanya 5,10%, bergerak dari 3,52% di tahun 2021 hingga 7,50% di tahun 2014 dan 2015. Sedangkan nilai tukar menunjukkan tren pelemahan yang jelas dari sekitar Rp10.916 per USD di tahun 2013 menjadi lebih dari Rp16.400 per USD di tahun 2025. Dari tabel berikut ini, kita bisa melihat fluktuasi inflasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, terutama penurunan drastis setelah tahun 2015. Sekarang kita masuk ke hasil analisis, dimulai dengan metode klasifikasi. Sebelum diklasifikasi, saya mengelompokkan inflasi menjadi 3 kategori berdasarkan persentil, 33,33 dan 66,67. Kelas 0 adalah inflasi rendah dengan nilai kurang dari 3,03%. Terdapat 5 sampel. Kelas 1 adalah inflasi sedang antara 3,03% hingga 6,42%. Terdapat 4 sampel. Dan kelas 2 adalah inflasi tinggi di atas 6,42%. Terdapat 5 sampel. Kemudian saya melakukan grid search CV untuk mencari parameter terbaik dari masing-masing model. Hasilnya model SVM dengan parameter C sama dengan 0,1 dan kernel linear, serta random forest dengan max depth 3 dan 100 pohon, sama-sama memberikan akurasi validasi silang tertinggi yaitu 66,67%. Saya memilih SVM sebagai model terbaik karena lebih sederhana. Namun, ketika kita evaluasi pada data uji yang hanya berjumlah 5 sampel, akurasi turun drastis menjadi hanya 20%. Artinya, dari 5 data uji, hanya satu yang diprediksi dengan benar, yaitu kelas tinggi. Sementara itu, model gagal memprediksi kelas rendah dan sedang sama sekali. Pada slide ini, kita melihat classification report yang lebih detail. Precision dan recall untuk kelas 0 dan 1 adalah 0, artinya model tidak berhasil menangkap satupun sampel dari kedua kelas tersebut. Sedangkan untuk kelas 2, precisionnya 1,00, artinya semua prediksi kelas tinggi memang benar, tetapi recallnya hanya 0,50, artinya hanya setengah dari data kelas tinggi yang berhasil diidentifikasi. Lalu, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Klasifikasinya dengan data yang hanya 14 sampel tidak reliable. Dalam machine learning, untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang baik, idealnya setiap kelas memiliki puluhan hingga ratusan sampel. Dengan 14 sampel total dan hanya 5 sampel uji, hasil akurasi 20% ini secara statistik tidak bisa diandalkan. Jadi, meskipun kita sudah melakukan hyperparameter tuning, jumlah data yang sedikit menjadi batasan utama untuk metode klasifikasi. Ini adalah pelajaran yang penting bahwa metode machine learning membutuhkan jumlah data yang cukup besar untuk bekerja lebih baik. Sekarang kita masuk ke inti dari analisis ini, yaitu regresi linear. Dengan menggunakan seluruh 14 tahun data, kita memperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Inflasi 0,7575 dikali dengan suku bunga dikurangi 0,0005 dikali nilai tukar.
Interpretasi koefisiennya sangat menarik. Koefisien suku bunga adalah 0,7575 yang berarti setiap kenaikan suku bunga sebesar 1% akan meningkatkan inflasi sekitar 0,76%. Dengan asumsi variabel lain tetap, temuan ini sangat dekat dengan penelitian Musliha yang mendapatkan 0,78. Sementara itu, koefisien nilai tukar adalah minus 0,0005. Angka ini sangat kecil, yang berarti perubahan kurs tidak berdampak signifikan terhadap inflasi secara praktis. Ini juga konsisten dengan kedua jurnal. Kemudian, nilai R kuadrat adalah 73,26%, yang berarti model ini mampu menjelaskan 73% variasi inflasi hanya dengan dua variabel saja, sisanya sekitar 27% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. MSI atau Mean Square Error adalah 0,74 yang berarti rata-rata kuadrat selisih antara prediksi dan aktual cukup kecil. Di slide ini kita bisa melihat perbandingan antara prediksi model dan data aktual dari tahun 2013 hingga 2026. Secara umum, model cukup baik dalam memprediksi inflasi. Misalnya di tahun 2014 aktual 6,42%, diprediksi 6,54%. Selisihnya hanya minus 0,12%. Di tahun 2018 aktual 3,20%, diprediksi 3,49%. Selisih minus 0,29%. Namun, ada beberapa titik yang menyimpang cukup jauh, seperti di tahun 2022, aktual inflasi 4,21%, tapi model memprediksi hanya 2,37%, selisih 1,84%. Ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 ada faktor-faktor luar biasa yang tidak tertangkap oleh suku bunga dan kurs, seperti kenaikan harga pangan global dan dampak konflik Rusia-Ukraina. Begitu pula di tahun 2024, prediksi lebih tinggi dari aktual. Secara keseluruhan, model ini cukup baik sebagai alat bantu proyeksi, tetapi tidak sempurna karena masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi. Lalu selanjutnya adalah perbandingan performance. Di slide ini saya membandingkan kedua metode yang kita gunakan. Metode klasifikasi memiliki keunggulan dalam menangkap pola non-linear, tapi kelemahannya adalah membutuhkan data dalam jumlah besar. Hasil akurasi uji yang hanya 20% menunjukkan bahwa metode ini tidak cocok untuk dataset kita yang kecil. Di sisi lain, regresi linear memberikan interpretasi yang sangat jelas. Kita bisa melihat besaran pengaruh suku bunga dan kurs secara kuantitatif, sehingga mudah dipahami dan berguna untuk analisis kebijakan. Kelemahannya adalah asumsi linearitas. Tetapi berdasarkan R kuadrat yang mencapai 73%, asumsi ini cukup terpenuhi untuk dataset kita. Kesimpulan dari perbandingan ini adalah untuk analisis ekonomi dengan data terbatas, regresi linear jauh lebih informatif dan andal dibandingkan klasifikasi. Regresi memberikan jawaban atas pertanyaan, berapa besar pengaruhnya, sedangkan klasifikasi hanya menjawab masuk kategori mana. Sekarang kita masuk ke bagian validasi, bagaimana hasil kita dibandingkan dengan jurnal. Pertama, dari sisi periode, jurnal pertama menggunakan 23 tahun data, jurnal kedua 16 tahun, sementara kita menggunakan 14 tahun. Ini lebih pendek sehingga perlu dicatat sebagai keterbatasan. Kedua, koefisien suku bunga kita adalah 0,7575, bandingkan dengan Musliha yang 0,78 dan Johan yang 1235. Kita sangat dekat dengan Musliha, hanya selisih 0,02. Ini menunjukkan bahwa estimasi kita konsisten dengan penelitian sebelumnya. Ketiga, koefisien nilai tukar kita negatif kecil, sejalan dengan kedua jurnal. Ini semakin memperkuat temuan bahwa nilai tukar memang bukan faktor dominan dalam inflasi di Indonesia. Keempat, R kuadrat kita 73,26%, lebih tinggi dari Musliha yang 57% dan Johan yang 45,75%. Mengapa lebih tinggi? Karena periode data kita lebih pendek, sehingga variasi data lebih kecil dan potensi overfitting dengan 14 sampel cukup tinggi. Namun, angka ini tetap menunjukkan bahwa hubungan antar variabel cukup kuat. Secara visual, grafik batang menunjukkan bahwa koefisien suku bunga kita sangat mendekati Musliha.
Ini adalah bukti bahwa hasil praktikum kita secara ilmiah valid dan konsisten dengan literatur. Mari kita bahas lebih dalam dua temuan utama kita. Pertama, mengapa suku bunga berpengaruh positif? Teori konvensional mengatakan suku bunga naik akan menekankan inflasi karena konsumsi dan investasi turun. Namun di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Kenaikan suku bunga acuan membuat suku bunga kredit perbankan ikut naik. Akibatnya biaya modal dunia usaha meningkat. Para produsen tidak mau menanggung biaya sendiri sehingga mereka menaikkan harga jual produk. Inilah yang disebut jalur cost push inflation. Dan di Indonesia jalur ini ternyata lebih dominan daripada jalur demand pull. Kedua, mengapa nilai tukar tidak signifikan? Ada 3 faktor utama. Pertama, adanya time lag atau jeda waktu. Perubahan kurs baru terasa dampaknya ke harga konsumen setelah 3 hingga 6 bulan, sehingga data tahunan tidak cukup sensitif untuk menangkapnya. Kedua, pemerintah sering melakukan intervensi, misalnya dengan subsidi BBM dan stabilisasi harga pangan, sehingga dampak pelemahan kurs bisa diredam. Ketiga, pasar domestik Indonesia masih sangat dominan. Sebagian besar konsumsi masyarakat berasal dari produk lokal, sehingga tekanan barang impor tidak terlalu besar. Kita lanjutkan pembahas tentang R kuadrat. R kuadrat kita 73%, berarti model kita cukup kuat. Namun masih ada 27% variasi inflasi yang tidak bisa dijelaskan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sisanya? Pertama, jumlah uang beredar. Ketika Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak, inflasi cenderung naik. Kedua, harga komoditas global, terutama minyak dan pangan. Indonesia adalah importir minyak dan gandum, sehingga harga dunia sangat berpengaruh. Ketiga, kebijakan fiskal, seperti pengeluaran pemerintah dan subsidi. Keempat, ekspektasi inflasi masyarakat, karena perilaku konsumen dan produsen sangat dipengaruhi oleh perkiraan mereka tentang harga di masa depan. Terakhir, guncangan eksternal seperti pandemi dan konflik geopolitik yang sulit diprediksi. Jadi, meskipun suku bunga dan kurs penting, pengendalian inflasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Setelah melalui seluruh proses analisis, saya akan merangkum 5 kesimpulan utama. Pertama, suku bunga terbukti berpengaruh positif terhadap inflasi dengan koefisien 0,7575. Setiap kenaikan suku bunga 1% meningkatkan inflasi 0,76%. Ini sejalan dengan Musliha dan Johan dan menunjukkan bahwa jalur cost push mendominasi di Indonesia. Kedua, nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan koefisien yang sangat kecil yaitu minus 0,0005. Hal ini konsisten dengan kedua jurnal dan menunjukkan bahwa efek imported inflation di Indonesia relatif lemah. Ketiga, secara simultan suku bunga dan nilai tukar mampu menjelaskan 73,26% variasi inflasi atau sekitar 3/4-nya. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Keempat, model klasifikasi dengan SVM menunjukkan kinerja yang buruk karena keterbatasan jumlah data, akurasi uji hanya 20%, regresi linear jauh lebih informatif untuk analisis ekonomi karena memberikan besaran pengaruh yang jelas. Kelima, hasil praktikum ini secara keseluruhan konsisten dengan literatur yang ada. Ini memperkuat keyakinan kita bahwa hubungan antara suku bunga, nilai tukar, dan inflasi di Indonesia memiliki pola yang relatif stabil dalam jangka panjang. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis ini. Untuk pembuat kebijakan, khususnya Bank Indonesia dan pemerintah, ada 4 saran penting. Pertama, waspadai efek cost push dari kenaikan suku bunga. Jangan hanya fokus pada permintaan, tetapi perhatikan juga bagaimana kenaikan suku bunga mempengaruhi biaya produksi dunia usaha. Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat krusial. Kedua, perkuat stabilisasi nilai tukar, terutama untuk komoditas impor strategis seperti pangan dan energi. Meskipun efeknya kecil, gejolak kurs tetap perlu dikelola. Ketiga, dukung kebijakan sisi penawaran seperti peningkatan produksi dalam negeri dan efisiensi rantai pasok untuk mengendalikan inflasi struktural. Keempat, perhatikan komposisi inflasi karena komponen seperti volatile food dan administrative price merespon kebijakan secara berbeda.
Untuk praktisi dan analis keuangan, model regresi ini bisa digunakan sebagai alat bantu proyeksi sederhana. Ingat, hubungan suku bunga inflasi di Indonesia bersifat positif, jadi jangan terjebak dengan teori konvensional. Pantau terus kebijakan Bank Indonesia karena memiliki efek langsung terhadap pasar keuangan. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan daftar pustaka yang saya gunakan dalam praktikum ini. Ada dua jurnal utama. Yang pertama Musliha pada tahun 2023 yang diterbitkan di Equilnomi. Kedua, Johan dan rekan-rekannya pada tahun 2025 di Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Saya juga menggunakan buku teks dari Mankiw tentang ekonomi makro, serta sumber data dari Bank Indonesia dan BPS yang dapat diakses secara daring. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Mari kita semua diskusi bersama agar pemahaman kita tentang perekonomian Indonesia semakin mendalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.